Shalom kekasih hatinya Tuhan. It's nice to meet you again this morning devotional reading. Tapi pada saat pagi hari ini, hari Rabu 12 Januari 2021, saya nggak akan membaca renungan dari warung sate kamu. Saya akan membagikan renungan hal-hal yang saya renungi selama beberapa minggu ini, di mana hal ini sangat berpengaruh dalam hidup kita, teman-teman. Tanpa hal ini kita akan gampang terjatuh ke dalam dosa, kita akan tidak punya pendirian dalam hidup ini, teman-teman. Apa itu? Yaitu judulnya berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu bisa kukatakan adalah sebuah sikap yang merujuk kepada sikap yang tidak hanyut dalam keadaan gitu. Artinya tetap standby gitu. Contohnya ketika kita sedang menunggu antrian saya bikinlah katakan di bank gitu, kita berada di bank, kita mendapatkan nomor antrian gitu. Jadi ketika kita sudah mendapatkan nomor antrian kita akan menunggu, kita akan standby gitu. Ketika aku dipanggil aku akan siap-siap gitu. Itu artinya berjaga-jaga gitu. Namun pada konteks yang saya ingin bagikan pada saat pagi hari ini, kepada kehidupan kita, gimana kita berjaga-jaga terhadap dosa, gimana hidup kita berjaga-jaga terhadap pergaulan kita, dalam hal kita mengambil keputusan, dalam hal kebiasaan. Ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, berjaga-jaga dalam pergaulan. Yang kedua, berjaga-jaga dalam kebiasaan. Yang ketiga, berjaga-jaga dalam mengambil keputusan. Namun tentu saja saya akan mengambil ayat dari 1 Petrus 5 ayat 8 yang ini menjadi dasar kita pada saat ini. Petrus 5 ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Oh, ya, 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dari ayat ini dikatakan bahwa iblis itu sama seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang ditelannya. Jadi iblis itu juga berjaga-jaga mencari orang yang bisa ditelannya gitu. Jadi ketika kita tidak berjaga-jaga, ketika kita tidak hati-hati, maka pada saat itu juga kita akan diterkam, gitu. Singa itu adalah binatang yang sangat buas. Di samping memang singa itu memiliki keunggulan keberanian yang sangat luar biasa, tapi dia sangat buas, dia sangat ganas. Dia nggak ngasih kesempatan sama mangsa yang bisa ditelannya pada saat itu juga. Kemarin saya melihat video ada seorang bapak memegang ular. Dia bermain-main dengan ular itu gitu. Tahu nggak teman-teman, tiba-tiba ular itu mematok mulutnya, bibirnya yang sebelah atas ini, sampai dia harus sulit melepaskannya gitu. Itu karena dia nggak berjaga-jaga, dia ngasih kesempatan gitu sama ular itu untuk mematok dia. Kalau tadi misalnya dia nggak pegang ular itu, dia lemparkan ular itu sejauh 10 meter aja, mungkin ular itu nggak akan bisa mematok bibirnya yang sebelah atas. Jadi itu teman-teman, berjaga-jaga. Yang pertama, bagaimana kita berjaga-jaga dalam pergaulannya? Firman Tuhan bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, teman-teman. Kalau saya sampai saat ini ya, bisa ada sampai saat ini itu semua karena pergaulan yang saya ikuti gitu. Saya bergaul dalam gereja, saya bergaul dengan teman-teman saya di kampus. Teman-teman saya di kampus juga ada, saya lebih dekat kepada beberapa orang-orang Kristen, ada Bang Toldo, Rido, ada Kak Esther dan lain sebagainya gitu. Dan dalam keluarga juga saya bergaul gitu. Dengan tetangga juga saya bergaul. Saya juga selektif dalam memilih pergaulan gitu, teman-teman. Saya nggak mau sembarangan bergaul. Saya tetap bukan memusuhi ya teman-teman saya yang lain, tapi saya memberi batasan kepada beberapa orang yang saya rasa, wah ini nggak layak untuk ditemani gitu. Karena ketika saya berteman dengan dia, mungkin hidup saya akan sama seperti dia. Saya nggak bisa kontrol. Saya punya kebiasaan gitu. Saya pasti sama dengan orang yang sering saya bergaul gitu. Jadi kita harus berjaga-jaga dalam pergaulan, selektif dalam memilih teman gitu.
Bukan artinya kita memusuhi semua orang gitu, bukan. Kita tetap say hello gitu, tetap menjalin komunikasi, tapi beri batasan. Tapi kepada beberapa orang yang kita percayai, seperti kawan gereja, sahabat kita, yang memang menjadi support system kita, itu kita harus kuat dalam itu. Memberi banyak waktu gitu. Karena pengalaman saya sendiri teman-teman, saya sempat memiliki pergaulan yang salah sewaktu SMP gitu. Dimana pada saat itu, wah ternyata ngeri ya dampaknya kalau kita bergaul yang salah. Dan di kuliah, di USU, saat ini saya mendapatkan sebuah pergaulan yang bagus gitu. Saya merasakan pergaulan yang positif. Karena seperti teman-teman tahu bahwa USU itu universitas favorit gitu kan. Jadi masuknya aja udah sulit, dan dosen kami bilang kalau udah masuk di USU itu kalian udah memasuki lingkungan yang mendukung kalian untuk belajar gitu. Itulah kenapa nggak heran saya melihat kenapa banyak orang itu selektif dalam memilih universitas. Kenapa orang rela bayar universitas swasta yang mahal? Karena mereka nggak ingin pergaulan anak-anaknya itu hancur gitu. Yang kedua, kebiasaan. Bagaimana kebiasaan kita dalam bersosial media? Bagaimana kebiasaan kita dalam berbicara? Kebiasaan kita makan. Itu kita harus berjaga-jaga dalam hal itu gitu. Karena tanpa kita sadari, kebiasaan-kebiasaan kecil itu akan menjadi habit. Itu akan terbawa-bawa kemana-mana kita pergi. Yang ketiga yang paling penting itu dalam hal mengambil keputusan. Dimana ketika kita mengambil keputusan itu, kita harus berjaga-jaga, kita harus hati-hati. Karena contohnya lah, kita mau pergi ke suatu tempat, padahal kita nggak ingin ke suatu tempat itu, hanya karena bujukan dari teman-teman kita, ayo kita pergi ke tempat ini gitu. Kita nggak pertimbangkan sisi positifnya apa, sisi negatifnya apa. Kita hanya pergi, just go. Setelah sampai di sana, kita hanya menyesal. Karena sebetulnya kita pengen ke tempat itu pada hari Senin misalnya, tapi kita sudah diajak pada hari Kamis. Akhirnya apa yang terjadi? Penyesalan. Itulah kenapa kita penting berjaga-jaga. Berjaga-jagalah teman-teman. Hati-hatilah mengambil keputusan. Seperti saya saat ini jam 7.6.55, saya tag video, saya mengambil keputusan tag video. Karena kalau nggak saya tag video, mungkin apa yang ada dalam pikiran saya ini, yang ingin saya bagikan, tidak bisa tersampaikan. Apa yang Tuhan taruhkan di pikiran saya, di hati saya, bagikan kepada teman-teman. Mungkin teman-teman nggak bisa dapat. Jadi teman-teman, ada satu solusinya. Dari firman Tuhan ini juga, 1 Petrus 5 ayat 9 yang berkata bahwa lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi teman-teman, seluruh orang di dunia ini itu sering diuji gitu. Jadi kalau kita nggak berjaga-jaga, kita tidak akan bisa. Jadi solusinya kita harus memiliki iman, lawan dengan iman. Bagaimana kita memiliki iman? Kita harus mendengar firman Tuhan. Karena iman timbul daripada pendengaran akan firman Tuhan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saya banyak menghadapi sebuah situs-situs, maksudnya sebuah keputusan-keputusan yang saya lakukan, saya putuskan itu ketika saya mendengar firman Tuhan gitu. Jadi ketika saya dihadapkan pada sebuah keputusan, apa yang saya harus ambil Tuhan? Saya ingat firman Tuhan. Firman Tuhan bilang kayak gini dalam Amsal 1 Timotius 4 ayat 12 bahwa janganlah seorang pun menganggap engkau rendah, tapi jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, dan dalam kasihmu. Jadi teman-teman, berjaga-jagalah. Kita anak muda, itu godaannya sangat berat. Seperti banyak hal pornografi, banyak hal seperti saya katakan tadi, banyak situs-situs itu yang menggodai kita mungkin. Kemarin, 2 hari yang lalu saya berlangganan Netflix teman-teman. Saya menonton Netflix. Ketika saya menonton Netflix, tiba-tiba dalam video itu kayak terlintas, wah ini kalau aku nggak kuat ini, aku bisa jatuh dalam dosa ini. Teman-teman tahu nggak apa yang aku lakukan? Aku putuskan langganan Netflix. Aku udah putuskan langganan, aku ganti email di Netflix itu, aku ganti nomor HP ku. Jadi aku betul-betul nggak kasih kesempatan. Padahal aku masih punya kesempatan sampai tanggal 8 Februari tahun depan langganannya. Tapi aku putuskan lewat 54.000. Nggak apa-apa. Mau 54.000, mau 100.000 habis nggak apa-apa. Yang penting hidupku selamat. Yang penting aku nggak berbuat dosa. Kita nggak boleh kasih kesempatan.
Ini renungan bisa saya bagikan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan. Firman-Mu mengajari kami mengenai berjaga-jaga. Jangan memberi kesempatan kepada iblis Tuhan. Berikanlah kesempatan kepada Tuhan Yesus saja. Tuhan, segala kemuliaan hanya bagimu. Dan anak-anak suka berdoa. Haleluya. Amin. God bless.